Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak. Hari ini kita akan kembali belajar tematik ya. Tema yang akan kita pelajari hari ini adalah tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keragaman budaya bangsaku. Sebelum kita lanjut, Ibu mau tanya nih, apa kabar Ananda semua? Sehat? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat dalam mencari ilmu. Meskipun sekarang kita dari rumah, tapi tetap kita harus selalu bersemangat dalam mencari ilmu. Nah, sebelum kita lanjut kepada materi yang akan kita pelajari hari ini, kita bersama-sama membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Oke, kita lanjut ya. Nah, pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah muatan IPA, kompetensi dasar 3.6 dan 4.6. Dengan materi cara benda menghasilkan bunyi. Setelah pembelajaran hari ini, Ananda semua diharapkan memahami bagaimana suatu benda itu dapat menghasilkan bunyi. Selain itu, Ananda semua juga diharapkan memahami apa itu bunyi dan bagaimana sifat-sifat bunyi. Oke, sudah siap? Kita lanjut. Nah, sebelumnya kemarin kan kita sudah belajar pada muatan IPS bahwa Indonesia ini memiliki alat musik tradisional yang sangat beragam. Dari tiap daerahnya itu pasti ada alat musik tradisional. Dan cara memainkan alat musik tradisional Indonesia itu sangat berbeda-beda juga. Tergantung dari bentuknya seperti apa. Nah, jadi yang akan kita pelajari hari ini pertama adalah bagaimana alat musik itu dapat menghasilkan bunyi. Caranya itu seperti apa? Nah, sekarang coba dengarkan bunyi dari alat-alat musik berikut. Sekarang alat musik yang kedua. Coba sekarang dengarkan alat musik yang ketiga. Sekarang coba dengarkan alat musik yang keempat. Nah, tadi kalian sudah dengarkan 4 alat musik dengan alat musik yang berbeda dengan bunyi-bunyi atau suara yang dihasilkan. Kira-kira nih, alat musik yang pertama itu cara memainkannya dengan cara apa? Coba tahu tidak kira-kira alat musik yang pertama ini dimainkannya dengan apa? Dengan cara apa? Kalau yang kedua, dengan cara apa kira-kira? Nah,
Untuk membantu pertanyaan yang tadi Ibu ajukan, coba kalian lihat materi di halaman 7 Bu Pena 4A ya. Buku yang ini. Dan nih, buku Bu Pena 4A. Kalian buka di halaman 7. Di situ ada materi tentang bagaimana alat-alat musik tradisional itu dapat menghasilkan bunyi. Coba sebelumnya kalian perhatikan dulu, baca dulu. Ibu beri waktu kalian untuk membaca pada teks yang ada di halaman 7. Kalau sudah dibaca, nah berarti berdasarkan buku di sini ya, cara benda menghasilkan bunyi itu ada 5 cara. Yang pertama, dipukul. Contohnya gong, gendang, atau ini tadi ada rebana contohnya. Yang kedua, ditiup. Ditiup itu seperti seruling, pianika, harmonika, atau recorder. Dan cara yang ketiga ialah digesek. Nah, digesek ini seperti biola yang tadi Bu contohkan ya. Selain biola juga ada rebab, contohnya alat musik yang digesek itu. Nah, yang keempat caranya dengan dipetik. Dipetik ini contohnya gitar dan kecapi, seperti tadi ya, contoh yang keempat. Lalu yang kelima ada dengan digetarkan atau digoyangkan. Contohnya itu seperti angklung atau marakas ya. Itu alat musik yang warna hijau yang goyang-goyang terus. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau kalian ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa tulis pertanyaan kalian dan kirimkan lewat WA ke Ibu ya. Nah, selanjutnya Ibu minta untuk kalian mengerjakan Ayo Berlatih. Jadi Ibu minta kalian mengisi tabel yang kosong ya, seperti contoh yang nomor 1. Nanti kalau sudah selesai hasilnya kalian fotokan dan kirim melalui personal chat ke Ibu. Nah, selanjutnya yang akan Ibu bahas adalah mengenai sifat-sifat bunyi. Jadi, anak-anak semua, bunyi itu memiliki sifat-sifat ya. Ada beberapa sifat-sifat. Di sini Ibu menampilkan pertama ada bunyi itu dapat merambat melalui media. Yang kedua, bunyi itu dapat dipantulkan. Yang ketiga, bunyi itu dapat diserap. Yang keempat, bunyi itu dapat dibiaskan. Dan yang kelima, bunyi itu dapat difraksi. Nah, tapi yang akan kita bahas hari ini hanya satu ya. Jadi kita akan membahas tentang yang pertama, bunyi itu dapat merambat melalui media. Di sini untuk pendamping pembelajarannya, kalian bisa lihat buku penanya di halaman 11. Silahkan dibuka bukunya. Nah, sambil dengarkan Ibu menjelaskan ya. Nah, perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat dari sumber bunyi di tempat lain melalui media. Coba bayangkan kalau misalkan kita di luar angkasa. Luar angkasa itu termasuk ruang tanpa udara ya, atau ruang hampa udara. Pada ruang hampa udara bunyi tidak akan terdengar, maka kita semua tidak bisa mendengar pada saat kita berada di luar angkasa. Berbeda dengan kita sekarang ya, kalian bisa mendengarkan video Ibu dari perangkat komputer atau handphone kalian karena di sekeliling kita itu ada udara. Jadi getaran yang dihasilkan atau getaran bunyi yang dihasilkan dari perangkat komputer atau handphone kalian semua itu dapat merambat melalui udara-udara yang ada di sekeliling kita. Makanya kalian bisa mendengarkan suara Ibu sekarang ya. Nah, jadi kalau misalkan kita di luar angkasa itu kita tidak dapat mendengar udara kecuali kita menggunakan media tertentu. Media perambatan bunyi adalah di sini seperti yang disebutkan di halaman 11 ya. Media bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, perambatan bunyi juga sebenarnya memerlukan waktu anak-anak. Kecepatan perambatan bunyi disebut juga cepat rambat bunyi. Jadi,
kecepatan bunyi dalam merambat pada suatu media itu disebut cepat rambat bunyi. Berdasarkan penelitian, cepat rambat bunyi pada baja kira-kira 6.000 meter per second, di air kira-kira 1.500 meter per second, dan di udara pada suhu 20 derajat Celcius adalah 343 meter per second. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu bunyi merambat melalui benda gas. Salah satu benda gas adalah udara. Yang seperti tadi Ibu jelaskan ya, bunyi dapat melalui udara seperti bunyi guntur yang sering kita dengar pada saat hujan. Ketika terjadi guntur, tekanan di udara berubah, yaitu naik turun. Perubahan tekanan ini terus berpindah melalui tumbukan bagian-bagian kecil molekul udara. Dengan demikian, gelombang bunyi merambat ke segala penjuru yang terdengar dari berbagai arah. Contoh lain pada saat kita di sekolah nih mendengarkan suara bel sekolah. Nah, kalau misalkan saat di sekolah kan waktu pagi-pagi ada bel masuk. Sebenarnya si speakernya itu kan dia tidak ada di mana-mana, hanya di satu tempat kan, di dekat di ruang bawah, tapi bunyinya itu dapat terdengar sampai kelas atas, atau misalkan kalian saat di main bola di bawah. Nah, bunyinya itu selalu terdengar. Itu karena bunyi atau getaran bunyi yang dihasilkan dari speaker sekolah itu merambat melalui udara-udara yang ada di sekelilingnya. Nah, yang kedua, perambatan bunyi melalui benda padat. Kecepatan bunyi melalui benda padat tidak sama. Perambatan bunyi melalui benda padat lebih cepat terdengar daripada melalui benda cair atau gas. Jadi pada saat kita mendengarkan bunyi melalui benda padat itu, cepat rambatnya itu lebih cepat dibanding saat kita mendengarkan bunyi melalui benda gas atau benda cair. Contoh mudahnya, saat kalian ingin mencoba bagaimana sih bunyi itu bisa merambat, atau apakah benar bunyi itu bisa merambat pada benda padat. Coba kalian perhatikan gambar yang tengah ini ya, dua anak sedang menggunakan telepon dari kaleng dan benang. Jadi suara itu dapat merambat melalui benang kasur. Benang kasur termasuk jenis benda padat. Jadi kalau misalkan kalian berbicara pada salah satu ujung kaleng tersebut, suara gelombang bunyi dari suara kalian itu akan merambat melalui benang yang kalian hubungkan ke dalam kaleng yang satu lagi. Nanti kita uji coba ya, benda itu merambat melalui benda padat. Atau secara mudahnya kalian bisa melakukan percobaan nih anak-anak di rumah. Percobaannya bagaimana? Jadi kalau misalkan di rumah kalian di meja, ada meja, kalian tempelkan telinga kalian di atas meja, kemudian boleh meminta bantuan ayah, bunda, atau adik-adik kalian untuk memukul pelan salah satu ujung mejanya. Jadi, maka ketukan itu akan terdengar oleh telinga kalian. Nah, dan yang ketiga, bunyi dapat merambat melalui benda cair. Perambatan bunyi dapat melalui air. Ketika kita membenturkan dua buah batu di dalam air, bunyinya bisa terdengar dari luar air. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui air. Bunyi benturan tersebut lebih lemah dibandingkan bunyi benturan batu di luar air. Hal ini menunjukkan bahwa rambatan bunyi melalui air kurang baik dibanding melalui udara. Jadi kalau misalkan kalian nih melakukan percobaan atau kalian saat renang, kalian mengetuk-ngetukkan batu di dalam kolam renang itu, nah suara ketukan batu itu akan terdengar di atas ya, saat di luar air, di luar kolam renang. Namun frekuensi bunyinya itu sangat kecil atau sangat lemah karena terhambat media airnya itu. Baik anak-anak, cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, kita review dulu ya. Tadi yang sudah kita pelajari hari ini adalah pertama, tentang bagaimana sebuah alat musik dapat menghasilkan bunyi.
Ada 5 cara. Yang pertama dipukul, digesek, ditiup, dipetik, dan digoyangkan. Nah, kemudian kita tadi sudah membahas tentang sifat-sifat bunyi. Ada 5 sifat bunyi. Nah, ada bunyi itu dapat merambat melalui media, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dapat diserap, dan difraksi. Nah, kemudian bunyi itu dapat merambat melalui media. Ada 3 media. Yang pertama media gas, media benda padat, dan media benda cair. Nah, media gas itu contohnya udara dapat merambat melalui udara. Kemudian bunyi dapat merambat melalui benda padat. Contohnya saat kita tadi melakukan permainan telepon kaleng ya dengan benang. Dan yang ketiga air dan yang ketiga bunyi dapat merambat melalui zat cair. Ini biasanya dimanfaatkan untuk sensor pada kapal selam. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan lupa ya tugasnya yang halaman 7.